Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. As-salatu al-haqiqatu tuhratun lil qulub min taqdiriha bil asari wa talwiniha bil akzar wal agyar wa minal awsafil muba'adati laha an musyahadatil ajijil jabbar wa bibadi naskhi min adnasil junub. As-salatu tuhratun, salat itu al-haqiqati pada hakikatnya, tuhratun lil qulub, untuk membersihkan hati, min takdiriha dari kotoran hati, bil asari dengan dunia, wa talwiniha dan warnanya dunia, bil akzari agyar dengan kotoran-kotoran makhluk. Wa minal awsafil muba'idati dan dari segala sifat al muba'adati yang menjauhkan laha kepada itu kulub an musyahadatil ajizil jabbar daripada musyahadah kepada Allah Ta'ala al ajizil jabbar. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, ada Kiai Haji Abdul Aziz Afandi kirim salam dan mohon doanya. Satu, karena istri beliau semalam muntah-muntah, mudah-mudahan istri beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, banyak santri baru yang tidak bisa ditinggalkan karena beliau dapat tugas ijab qabul untuk para santri baru. Mudah-mudahan keluarga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, karena memang jadwalnya jadwal pengajian bulanan, jadi kita ngaji ya. Kalau mau ceramah, kalau di tempat dewek rada grogi. Apalagi di depan ibu-ibu, saya suka rada grogi gitu. Kata Kiai Musannif, as-salatu tuhratun lil qulub. Salat itu membersihkan hati. Karena pertanyaannya adalah, kalau di luar itu ada yang dibersihkan karena banyak debu, banyak kotoran, banyak yang lainnya. Pertanyaannya, kalau hati itu kotor dari apa? Min takdiriha, dari kotoran hati. Karena kata Nabi, apabila seorang hamba iza asnabal abdu zanban, ketika seorang hamba berbuat dosa, nuktatun saudaun fi qalbihi, ditulis satu titik hitam di hatinya. Sekali dosa satu titik hitam, 10 kali dosa 10 titik hitam, 100
ya 100 titik hitam, 1000 ya gelap. Nah karena emang banyak kotoran di hati, maka perlu dibersihkan. Kalau piring kotor daripada minyak, membersihkannya pakai sunlight ya. Kalau keramik pakai super pel, ngepelnya. Kalau motor mobil pakai apa? Pakai kit, pakai sabun, pakai sampo. Kalau hati ngebersihinnya pakai sholat. Bahkan kata Nabi, as-sholatu imaduddin wa fiha asru khisalin. Sholat itu tiang agama dan di dalam sholat ada 10 keistimewaan. Sholat itu tiang agama dan di dalam sholat ada 10 keistimewaan. Yang pertama adalah as-sholatu zainul wajhi. Sholat itu penghias wajah. Jadi kalau yang ngerasa rada jelek kan ya rada lah gitu, biar aja sholat. Coba dah lihat, ngelihat santri sama ngelihat anak sekolah beda tampangnya. Santri mah jam mondok baru seminggu aja, rantas aja pipinya berisi itu. Kalau di sini mah emang makannya kebanyakan di sini. Santri mah biar kata rada hitamnya cakep, hitam manis ya. Tapi kalau orang kagak sholat, kalau hitam bukan hitam manis, hitam kusi. Hitamnya hitam kusi, kan beda hitam kusi sama hitam manis. Makanya kalau yang rada-rada, kalau sholat wajahnya pengen rada enak, wajahnya pengen rada cakep dilihatnya, wajahnya pengen bersinar dilihatnya, kata Nabi, sholat. Sebab as-sholatu zainul wajhi. Sholat penghias wajah. Nggak kudu pakai bedak Wardah, nggak kudu pakai bedak, apalagi yang rada mahal gitu. Awan po tahu biasanya. Iyalah begitu. Tetap aja kalau artis bedaknya mahal-mahal, tapi emang kagak sholat ya beda tampangnya, cahayanya nggak ada, redup gitu. Gelap. Jadi bercahaya mah nyala, kan lampu ada yang bersinar, ada yang nggak bersinar, sama-sama nyala. Tapi kalau lampu yang bagus mah nyala bersinar, itu wajah orang yang suka sholat udah nyala bersinar. Tapi kalau orang yang nggak sholat, lampu nyala tapi nggak bersinar, kayak lampu kandang ayam. Iya buat pitik cuma redup. Bicara nyala cuma nggak bersinar. Nah itu yang kagak sholat, nyala aja mukanya tapi nggak bersinar. Kalau pengen bersinar, sholat. Yang keduanya wa nurul qalbi. Sholat itu cahaya hati. As-sholatur rajuli nurun fi qalbihi. Sholatnya seorang laki-laki cahaya di dalam hatinya. Faman syaa minkum fal yunawwir qalbahu. Orang yang pengen lebih terang hatinya, fal yunawwir qalbahu, silakan terangi hatinya. Mau seberapa terang hati kita tergantung sholat kita. Mau seberapa terang listrik di rumah kita tergantung berapa kita pasangnya. Jangan berharap kalau masang 400 pengen pakai AC, ngejepret. Masang 400 tapi pengen pakai AC, ngejepret. Emang ngajinya sebulan sekali, begitu dikasih cobaan ngejepret langsung, pre aja ngaji. Tapi kalau pengen pakai AC, pasanglah yang minimal yang 1200 ya, aman. Kalau misalnya pengen dapat kuat cobaan, minimal kita pasang tuh ngajinya sebulan 4 kali. Itu mah biar kata dapat cobaan kayak telur dia mah, nggak kayak toge. Kan ada orang yang kayak telur, ada orang kayak toge. Telur waktu belum kena air panas, siapa yang berani bawa bercanda? Anak kecil takut, orang tua takut ngelihat telur belum kena air panas mah ngeri pecah. Tapi begitu telur kena air panas kuat ya, gagah. Siapa yang nggak berani? Pasti dibawa lari bisa. Artinya
ketika orang dapat cobaan, sebelum dapat cobaan dia biasa aja ngajinya, sebelum dapat cobaan dia biasa aja ibadahnya, tapi begitu udah dapat cobaan kuat dia, gagah, makin rajin ngaji. Nah itu telur. Jangan kayak toge. Kalau toge belum kena air panas keker aja, kuat, tapi begitu kena air panas lembek langsung. Orang waktu belum dapat cobaan ngaji, ya Allah bukan main rajinnya, tapi begitu dapat cobaan pre aja udah lantas. Itu namanya toge. Mau jadi siapa kita? Mau jadi telur, jadi toge. Jadi kampung. Tapi saya hidup terlalu banyak masalah kayaknya guru. Hidup itu nggak pernah berhenti dari masalah. Maka ketika saya punya masalah waktu santri kecelakaan, saya bilang sama Kiai, Kiai doain biar saya masalahnya selesai. Apa kata Kiai? Emang lu mau mati? Masalah itu nggak pernah selesai dan masalah itu nggak pernah berhenti. Ketika kita mati pun masalah buat orang lain. Apalagi yang matinya sekarang COVID, itu masalah buat masyarakat. Sampai orang datang rame-rame ke rumah sakit karena kematiannya itu bikin masalah. Jadi bukannya kita harus selesai daripada masalah, tapi mintanya supaya kuat menghadapi masalah, supaya kuat menghadapi masalah. Karena manusia itu lari dari satu masalah pindah kepada masalah yang lain. Ketika kita sendirian itu masalah buat kita, ketika kita bujangan masalah buat bujangan. Terus dia nikah, ketika dia nikah masalah dengan nikahnya. Nikah nggak punya anak itu masalah dia, dan ketika dia punya anak dia punya masalah dengan anaknya. Pengen punya cucu, pengen punya mantu, masalah buat dia. Ketika dia punya mantu gua brengsek banget, jadi masalah mantunya. Jadi kapan mau selesainya masalah kita? Nggak pernah selesai. Maka kata Kiai Haji Abdul Aziz, ketika kita punya masalah kita harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena ketika kita punya masalah berarti kita tidak bermasalah. Ini omongan kelas tinggi nih. Omongan rada kelas tinggi nih. Ketika kita punya masalah kita harus bahagia. Kenapa? Berarti kita tidak bermasalah. Justru ketika kita sudah tidak punya masalah, ini kita yang harus khawatir. Kenapa kita harus khawatir? Ketika kita sudah tidak punya masalah berarti kita bermasalah. Kita punya istri masalah buat kita, syukur kita nggak bermasalah. Kita punya anak masalah buat kita. Kita punya tetangga masalah buat kita. Kita punya saudara itu masalah buat kita. Maka ketika kita punya masalah kita harus bersyukur, berarti kitanya tidak bermasalah. Justru ketika kita sudah tidak punya masalah kita yang bermasalah. Contoh, orang gila pernah nggak punya masalah sama tetangganya? Orang gila punya anak, pernah nggak dia punya masalah sama anaknya? Nggak pernah. Dia nggak punya masalah sama istrinya, dia nggak punya masalah sama tetangga, dia nggak punya masalah sama anaknya. Karena dia nggak punya masalah, justru dia yang bermasalah otaknya. Makanya ketika kita punya masalah bersyukur, berarti kita tidak bermasalah. Berarti kita tidak bermasalah. Dan Allah memberikan masalah buat kita sengaja warning buat kita biar kita istighfar. Kan kalau kita sehat mah istighfarnya nggak tapi medok, semurnya semur tahu. Kalau semur tahu makan luarnya doang coklat, dalamnya putih. Ya kita lagi sehat banyak urusan lancar, terus kita istighfar. Astagfirullahaladzim, mana lagi nih yang gue cari? Astagfirullahaladzim, kondangan banyak banget lagi nih. Mulut doang, nggak ngeresep ke hati, berarti semur tahu. Luarnya doang coklat, dalamnya putih. Tapi ketika kita sakit kita, ya Allah, kita bilang biasa megang tasbih, gue mana tasbih, nyari tasbih akhirnya.
begitu jatah tasbih istighfar astagfirullahaladzim ngeresep ngejiwa kayak semur oncom. Kalau semur oncom kan ya? Iya, kalau dia istighfar lagi sakit, ya Allah ngeresep istighfar astagfirullahaladzim sampai nangis, ngeresep kati semur oncom, bukannya luarnya doang coklat, sampai ke dalam-dalam. Ketika kita punya masalah, kita istighfar, kita sholat, ya Allah ngeresep hati, ngeresep. Beda istighfar. Nah itu namanya Allah sayang sama kita. Saking sayangnya Allah Ta'ala, lu sakit dah biar lu istighfarnya ngeresep. Lu punya masalah dah biar istighfarnya ngeresep. Habis lu selama lu sehat, lu istighfarnya semau lu sih gitu. Dikasih kita punya anak. Lagi orang itu masalah nggak sama. Ada yang anaknya soleh-soleh, urusan dunianya rada seret ya. Ada yang orang dunianya lancar, anaknya bangor-bangor banget. Ada orang urusannya dunia lancar, anaknya soleh, badannya sakit-sakitan mulu. Jadi jangan disamain, ya mah enak anaknya soleh-soleh. Lu tanya, no enak nggak ya? Anaknya soleh, rezekinya sengos-ngosan. Lu enak, biar kata anak itu juga. Jadi masing-masing gak ada yang enak sebenarnya. Jadi kalau pengen terang, sholat. Ntar kalau misalnya hati udah terang, kelihatan. Kalau udah hati terang tuh nerima kita. Orang kalau hatinya udah gelap, yang bener dia salahin. Ya, di lampu kamar mandi masih jauh banget, udah begini-gini. Rasanya besok bagaimana di dagang nih. Parah kan ya. Iya, lebaran baru banget lewat udah mikir lebaran lagi. Tuh orang udah kegelapan, jadi masih jauh, perasaan udah deket. Tapi yang deket perasaan dia jauh, makanya nabrak. Tapi mati deket, mati. Fakullu mayati koribun, setiap sesuatu yang deket, setiap sesuatu yang akan datang itu deket namanya. Tapi ama mati nggak mau inget mulu, itu namanya ama yang jauh perasaan dekat, ama yang dekat perasaan jauh. Begitu lagi jalan nendang bangku, mati lampu jalan jah nendang bangku, bangku yang jasa lain. Siapa sini naruh bangku sini? Barang lemot naruh, lah bangku dari dulu di situ. Lunya aja jalan. Kalau orang hatinya udah gelap, orang ngaji jasa lain. Siapa sih tuh ngaji berisik banget? Orang ngaji dari dulu disalahin. Iya, orang tarhim jam 4 Jakarta, jam 4 udah berisik banget, ganggu orang aja. Orang tarhim diomelin. Itu namanya hati kalau udah gelap. Yang salah, yang benar salah, yang salah benar. Makanya kalau pengen terang hati, makanya sholat. Nah, kalau sholat hatinya terang. Kalau hatinya terang, nerima sama apa yang dibagi sama Allah. Kalau orang nerima apa masalah banyak, kayak nggak punya masalah. Anak 13, ya ada anak 13, orang sekarang ada yang punya anak 13, kerjaan macul doang, yang mondok 3, yang kuliah 2, yang sekolah 3, tapi tiap pengajian ada tuh si bapak. Kata orang-orang dia mah nggak punya masalah kali ya. Nggak punya masalah dari mana? Mulu hatinya gede. Kalau hatinya gede, masalah banyak nggak kelihatan. Ada orang punya anak 1, orok, lakinya kerja, bininya kerja, tinggal di komplek perumahan Mertua Indah. Iya, mertua maksudnya gitu. Kalau kita bilang tinggal di rumah mertua kan terlalu kasar kayaknya. Iya, anak 1, anak 1, lakinya kerja, istrinya kerja, anak 1 tinggal di komplek perumahan Mertua Indah. Tapi tiap ngomong sama kita puyeng mulu, malah hatinya sempit. Kalau hati sempit mah masalah dikit gede. Punya kreditan panci doang tetangga tahu semua. Ini kalau hati sempit mah. Gedein. Caranya biar hati gede, guru, terima takdir Allah, terima bagian kita. Emang hari itu kita dapatnya 10.000, sampai tungguin sampai sore ya tetap 10.000. Kita sakit, nerima sama yang dibagi sama Allah, ke bawah kita itu sakit. Sakit kita kagak terima, kalau dikasih sakit ya sakit. Mau diapain juga tetap sakit. Makanya terima, kalau diterima mah enak, sakitnya jadi ibadah dapat pahala. Tapi kalau kagak diterima, sakitnya capek, nggak dapat pahala.
emang dia punya bini rada kurang putih, rada kurang langsing, rada kurang tinggi. Iya. Begitu kondangan jam 1 siang, bininya mau ngikut aja. Ngikut bang, dari rumah aja lo. Emang ngikut juga? Ya berantem lo. Emang ngikut, emang tadi gendong. Ya kagak panas banget tuh ah. Nggak ikut, nggak ngerti bininya ngikut. Begitu ngikut, terus salin dulu, cepetan, kata lakinya. Nah, mau banget kalau dandan. Begitu keluar bininya pakai baju marun, merah marun. Emang udah kurang putih pakai baju marun. Kata lakinya, saya marongnya. Iya, iya. Itu naik motor kondangan jam 1:30 terus. Belum lama jalan, baru 15 menit pecah ban motornya. Kata bininya sambil nendang ban, udah tahu motor kempes bawa. Kata bininya, kagak nerima tuh hatinya dikasih bocor. Iya, hatinya kagak nerima kalau bannya itu bocor, nggak nerima. Kata lakinya, lagi lu pakai ngikut, udah bocor tuh. Mau barang kagak perhatian sekali. Udah dong, kata lakinya. Enggak. Gitu. Kan orang Betawi kalau berantem begitu orang Betawi. Orang Betawi tuh berarti. Gogah amat. Betan, gogah. Nih kagak nerima hati nih, hati kagak nerima dikasih ban bocor, dorong capek, hati capek, semuanya jadi capek tuh gara-gara hati nggak nerima. Hanya berantem, dorong deket banget perasaan jauh banget dah, jauh. Coba kalau yang satu lagi mah emang nganten baru, nganten barunya duda kelamaan jadi duda, janda kelamaan jadi janda. Itu ya kalau udah kawin ya Allah, kolokan banget, kolokan. Iya kolokan banget, kolokan. Ngomong aja cadel-cadelin. Ngomong aja cadel-cadelin. Makan juga kata bininya, apin bang, apin. Ya Allah, apin. Lakinya pulang mancing bandeng, kata lakinya, Neng, abang bawa andeng nih. Mau diayun apa dioyeng? Ya Allah, ya Rabbi, udah endah banget ya. Mau diayun apa dioyeng? Kata bininya, diambenin juga enak bang. Ya, diambenin, digesperin. Maksudnya diambenin, disambelin gitu. Disambelin, diambenin juga enak bang. Ya. Iya. Lah orang makan kalau kebangetan enak ngomong cadel. Terus ya kondangan dah tuh. Kondangan. Begitu kondangan ya Allah, pegangan kenceng banget dah. Kempes bannya. Nih, contoh hati orang nerima nih, hati nerima berarti hatinya gede. Kata begitu turun bininya, ya coy bang, ya ya bocor. Iya banyak empes ya gitu. kata bininya, ya Allah bang maafin ya gara-gara neng kali bang jadi bocor. Enggak, ini orang lebannya udah kelamaan gitu. Kata bininya, ini bang neng dorong gitu. Biarin teng ya Allah itu keringet pada ngocor ya lapin. Hati nerima banget, hati nerima kalau dikasih bocor banyak nerima. Itu dorong bercanda aja. Kata bininya begini, bang tukang tambelnya kelewatan nono gitu. Saking enaknya itu dorong motor tukang tambel apa kelewatan. Coba yang tadi mah apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Sama-sama bocor bannya, sama-sama boncengan, sama-sama dorong, sama-sama jam 12:30, sama-sama jam 12:30 siang. Kenapa yang pertama begitu capek? Karena yang pertama hatinya nggak nerima. Karena hati nggak nerima, masalah jadi banyak. Kalau yang kedua mah hatinya nerima, maka hatinya lega. Hati lega, yang nggak jadi masalah. Emang kontrakannya 2 kali bareng, mangkal bareng, sore main tanya-tanyaan. Lu berapa? Cepet, lu gocap.
Kata yang dapat cepet, pulang yuk. Enggak, gue belakangan. Emang apa? Gue baru 20.000. Ntar kali malam nungguin gocap. Emang hari itu dapatnya 20.000, dia tungguin sampai malam, bukan nambah, habis yang ada. Mau tanya ngojek no? Iya habis, yang ada habis. Coba dari tadi sebelum maghrib pulang, lu udah sholat maghrib jamaah, udah baca Quran, udah isya jamaah, tungguin tuh 50.000, nggak bakalan nambah. Terima, makanya jadi hati gede. Bagaimana caranya gede? Terima. Jadi ntar luas, lega. Ya, jadi enak, terang hati. Kalau terang makan kita bisa tahu. Warohatul badan. Sholat itu kesehatan buat badan. 3. Qum fasolli fa inna sholata syifaun. Qum fasolli, bangun sholat. Fa inna sholata syifaun. Sholat itu adalah obat. Sholat itu adalah obat. Nggak usah pakai goes pagi-pagi, nggak usah pakai jogging pagi-pagi. Sholat duha aja biar banyak. Ntar juga gobios keringet. Ya sholat duha, panggil pakainya yang 12 rakaat, kamar tutup, jendela tutup, AC matiin, kipas angin matiin, gobios. Kalau kagak keringetan dah, coba dah. Inna sholata sifaun, gerakannya turun ruku sujud jadi obat. Ntar sama baca Quran jadi obat gak Pak Ustaz? Sifaun jadi obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifaun. Turunkan Al-Quran jadi obat. Bacanya kencengin, bacanya suarain, ntar jadi energi buat kita. Ada orang yang nyanyi itu jadi energi buat dia. Sambil masak sambil nyanyi, masak nyanyi mulu, energi buat dia. Sambil nyuci sambil nyingsot, energi buat dia. Kalau kori baru tuh, kalau jalan gerieng aja, gerieng tuh. Oh kori baru tuh, ya, energi buat kita. Maka kalau baca Quran suarain biar jadi energi buat kita. Jangan kayak orang gondong udik. Gondong udik makan kalau ngomong, oh tadi berdua ngerti ya. Ada orang gondong udik ke sini. Yang ngomong kayak kumur-kumur. Kemarin sih udah lama ngerti. Coba deh. Kita mah temennya nggak ngerti. Bapak lu ngomong apa sih? Diem lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti. Ini mah bahasa gua, bahasa Sanskerta aja kata gitu. Ngomongnya kumur-kumur, tapi jangan ngerti kalau turut-turut dia mah. Gitu no. Di belakang no, ya ngerti. Baca Quran jangan grenyem-grenyem, jangan, tapi energi, jadi energi itu suarain. Ntar baru wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, baru jadi obat. Jadi kalau pengen sehat ya sholat biar rajin, sebab sholat itu rohatul badan. Yang ketiga wa unsul fil qabri. Sholat itu adalah teman kita di kuburan. Makanya kain kafan yang lama lebih afdol, lebih bagus daripada kain kafan yang baru. Kain kafan yang lama lebih bagus dari kain kafan yang baru. Murid nyeletuk, nanya, alasannya guru, elatnya? Oh elatnya, ntar kalau malaikat mungkar nakir datang, man robuka, unjukin, saya anak lama. Kain kafan saya jelek, oh gitu. Jadi itu, oh iya loh. Jadi kayak kapan yang lama, jadi malaikat iya anak lama ini mah gitu. Itu alasannya. Jadi unsun fil qabri. Nih tanya istri kita, pertama kali diajak pindah sama suaminya ke rumah suaminya, betah nggak kira-kira Bu? Enggak ya? Padahal di rumah lega, di rumah ada tetangga, ada warung, ada semuanya banyak, tapi tetap yang namanya orang baru pindah mah kagak betah. Entar aja telepon adenya ada tuh, lu kemari kek agak ada orang, emang lakinya medit, lakinya ya kata nggak ada orang, lu kemari kek nggak ada orang, temenin tuh sama adenya kongkong, ntar sore pulang adenya. Apalagi kita ntar nih santri rumahnya mah sekotak, pindah ke hotel sini, yang namanya baru mah kagak betah. Yang namanya baru mah
udah duit dikasih sama emaknya, semuanya dikasih kebutuhan sama emaknya, rumahnya mak 4L, lu lagi orang sempit. Tapi di sini mah jangan ngayap sono ngayap kemari, tetap yang namanya orang baru pindah mah nggak betah, apalagi yang namanya kita antar baru pindah ke kuburan. Baru pindah ke kuburan, dewekan, gelap, kagak ada apa-apa. Siapa yang menemenin? Yang nemenin si sholat. Malaikat, ini siapa ini ganteng banget malaikat? Itu pahala sholat lu. Ganteng amat, kata malaikat. Jelek itu mah rada pesek. Lu sholatnya belang-belang mulu. Coba no si anu mah sholatnya rajin, ganteng manjung. Ya, entah tadi mau gue sholat banyakan aja. Mal mayitu fil qabri illa fahuwa nadimun. Tidak ada seorang mayit di kuburan kecuali dia akan menyesal. Yang beramal nyesel pengen lebih banyak, yang kagak beramal apalagi. Jadi cari temen di kuburan. Anak nemenin di kuburan? Enggak. Suami enggak, istri enggak. Yang nemenin si sholat. Yang nemenin si sholat. Wa manzilur rahmati, dan sholat itu tempat turunnya rahmat. Tempat turunnya rahmat. Rahmat itu adalah riqatun fil qalbi taqtadi at-tafaddula wal ihsan. Sesuatu yang terlintas dalam hati yang ingin selalu berbuat baik, itu namanya rahmat. Kalau di makhluk, tapi kalau di Allah Ta'ala adalah Allah yang menggerakkan. Allah itu maha memberi rahmat, Allah yang menggerakkan si hambanya untuk berbuat baik dan tafaddul. Melihat kucing di got kagak tega kita, oh berarti kita namanya dapat rahmat. Diangkat tuh kucing, dilapin, itu namanya dapat rahmat, berbuat baik. Wa manzilur rahmah wa miftahus samai, dan yang kelima, sholat itu adalah kuncinya langit. Sholat tuh miftahus sama, segala sesuatu ada kuncinya. La ilaha illallah miftahul jannah, miftahul jannatil la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Tapi itu baru timbang kunci. Kunci perlu anak kunci. Kunci gemboknya ada, gemboknya nggak ada, apa mau dibuka? Kunci motor mah ada 3 di rumah, boleh nemu sama boleh dibagi sama hadiah, kuncinya doang. Kunci motor 3, tapi motornya nggak ada, buat apaan? Itu namanya orang punya kunci surga. La ilaha illallah dia udah punya, tapi butuh anak kunci. Maka rapiin, miftahul jannati la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah anak kunci surga. Wa asnanuha al a'malu sholihah, anak kuncinya adalah amal soleh. Baru ada yang kebuka, ada kunci, ada anak kunci. Kuncinya la ilaha illallah, anak kuncinya amal soleh. Maka antara iman dan amal soleh nggak dipisahin. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sumarodannahum asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nggak bisa itu mah. Wasumunul wa mardotur rob wasaklul mizan, dan sholat itu adalah yang berat di dalam timbangan. Ada kecil tapi berat, ada gede tapi enteng. Ada kecil, saya kecil tapi saya mau kecil bukan boleh ngasah. Kalau ngasah mah tipis, kalau saya mau kecil emang boleh ngerautin, jadinya lancip. Jadi ada sholat itu kecil tapi berat ntar di timbangan. Kayaknya sholat biar rajin. Dan yang selanjutnya sholat itu wa mardhatu rabbi, sholat itu keredoan dari Allah Ta'ala. Dimasukin ke neraka nggak apa-apa kalau Allah redo mah. Ke neraka nggak apa-apa Allah redo. Ntar panas enggak. Ke neraka panas, siapa bilang neraka panas? Neraka mah nggak panas, buktinya di neraka ada ular sujaul akro, buktinya di neraka ada kalajengking, buktinya di neraka ada pohon zakum. Nggak ngapa-ngapa berarti neraka nggak panas. Malaikat Jibril berenang di neraka,
malaikat apa namanya, siapa, Malik, berenang di neraka nggak ngapa-ngapa. Makanya orang Betawi mah pede masuk surga. Sholat apa tong? Ya mah sholat saya nggak tenang banget mah. Lah emang apa lu tenang banget? Ya mak, saya mentar di surga bagaimana lu di akhirat? Tenang mak, saya mah Ridwan ya encang, Malik ponakan, Rokib temen, saya udah aman. Apalagi Ajilani no punya Jibril aja mah. Makanya mah aman orang Betawi mah tuh. Ridwan encang, Malik temen, Rokib CS. Jadi terus kalau masuk neraka nggak apa-apa, yang penting Allah redha. Maka nanti dalam surga itu ada namanya ahlul khawas. Ahlul khawas itu orang yang selalu musyahadah kepada Allah, selalu menyaksikan Allah Ta'ala setiap waktu, setiap detik. Lawih tajabahumullahu ta'ala lastagosu anil jannati wa anaimia. Andaikan mereka di dalam surga dihalangi tidak bisa melihat Allah, maka mereka akan teriakkan dari surga dan nikmatnya. Lebih baik mereka masuk ke dalam neraka tapi bisa musyahadah kepada Allah daripada di surga tidak bisa musyahadah kepada Allah. Bisa begitu, pengen dapat redo. Anak laki ngelancong ke rumah Sarwiti. Begitu ke rumah Sarwiti ngelancong, kata bapaknya, Neng, si bedul nih, iti bedul nih nyampe. Iya Mbak, nyampe tuh si bedul rumah Sarwiti, menyeduh kopi, nyeduh teh, nyeduh susu, dibawa tuh senampan buat si bedul doang. Kopi, teh, susu ada, makanan dikeluarin semuanya, kue dikeluarin semuanya, semeja tuh makanan, semeja makanan. Kata Sarwiti begini, Bang, kalau minum dah, makanin Bang ya, Neng mau tidur dulu, ngantuk banget. Enak kita ngelancong begitu, makanan semeja tapi kita ditinggal tidur. Makanan doang semeja, minuman mah apa aja ada tapi tinggal tidur. Mau ngapain? Orang masuk surga tapi nggak bisa musyahadah ke Allah, masuk surga tapi nggak bisa ngelihat Allah Ta'ala. Nggak mau orang alil khawas mah, mendingan gue pulang daripada ngelancong begini mah. Beda sama yang nganterin. Kalau yang nganterin mah, ya Neng nggak apa-apa tidur aja, yang penting makanan keluarin. Itu mah orang kagak demen, orang kagak demen itu mah. Lalu alil khawas mah beda, lastagosu anil jannati wa naimiha. Teriakan mereka ke surga, tapi kita ngelancong ke rumah si cemceremen. Iya, begitu nyampe kata bapaknya, Men, si bedul nih. Iya Mbak. Datang tuh si cemceremen nemenin si bedul, nanya kabarnya bagaimana, apanya bagaimana, terus ditanya, ditemenin ngobrol. Walaupun nggak ada makanan, walaupun nggak ada minuman, tapi ditemenin ngobrol. Masya Allah, aus hilang. Iya, aus hilang, aus, lapar hilang. Tiba-tiba di dalam ada yang dehem. Ada jam 11 belum pulang-pulang. Si bedulnya rada geblek lagi. Pakai jenanya sama si cemceremen, Neng, emang bapak bisa makan moneng dehem mulu ya gitu. Moneng jamu mede kan sepet ya mah, kalau makan kita dehem. Ini namanya alul khawas. Biarin orang masuk neraka, yang penting dapat ridho Allah. Sebab neraka mah nggak panas, yang bikin neraka itu panas dosanya. Dikerikin sakit enggak kalau nggak masuk angin mah. Yang bikin sakit karena dia masuk angin. Diurut sakit enggak kalau orang sehat mah. Yang bikin sakit itu kalau dia sakit baru sakit diurut. Di neraka panas enggak buat orang yang diredoi sama Allah mah. Yang bikin enggak panas itu ketika orang itu tidak diredoi sama Allah. Maka untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, ya salat wa mardhatu rabbi wa sumunul jannah. Dan sholat itu harga untuk membeli surga. Pengen punya mobil, beli pakai duit. Pengen punya istri, beli pakai mas kawin. Jangan pakai duit. Duit bukan mas kawin, belum tentu duit jadi mas kawin, bisa jadi yang lain. Pengen dapat keberkahan, beli dengan berkhidmat kepada guru, kepada ulama.
nggak bisa dibeli pakai duit itu mah. Pengen dapat surga, beli pakai apa? Pakai sholat. Beli pakai sholat. Pengen dapat rezeki yang banyak, beli pakai apa? Pakai istighfar. Jadi masing-masing kudu dibeli, dan belinya itu berbeda-beda dengan cara alat membelinya. Pengen manfaat ilmunya, beli dengan apa? Dengan berkhidmat kepada guru. Itu cara membeli. Maka kalau pengen dapat surga, beli pakai sholat. Wahijabum minan nar, dan sholat itu yang ke-10 adalah penghalang daripada neraka. Terhalang antara neraka dan orang tersebut ketika dia melaksanakan sholat, dan yang menghalangi dia dari neraka adalah si sholatnya itu. Ada 10 deh ya? Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabil khusus untuk Miftahul Huda, untuk pesantren Miftahul Huda. Alhamdulillah, biar kagak terdaftar juga Miftahul Huda mah dapat karangan bunga dari Bapak Anies Baswedan. Tahu saya penganterin. Dapat karangan bunga dari Bapak Wakil Gubernur, dari Bapak Wali Kota, dan dari Bapak Dewan. Terima kasih, jazakallahu ahsanal jaza. Walaupun Miftahul Huda itu tidak ada tulisannya di kantor mereka, tapi di hati mereka ada. Dan alhamdulillah Miftahul Huda saat ini sudah mulai penerimaan murid baru, dan alhamdulillah juga tidak harus di swab, tidak harus dirapid, dan insya Allah mudah-mudahan aman semuanya. Dan alhamdulillah semenjak bulan Syawal sampai saat ini murid baru, santri baru ada sekitar 40 orang. Mudah-mudahan walaupun Miftahul Huda tidak punya brosur, saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian menjadi brosur Miftahul Huda. Walaupun Miftahul Huda tidak ada iklannya, saya berharap bapak-bapak ibu-ibu jamaah sekalian menjadi iklan untuk Miftahul Huda. Walaupun Miftahul Huda tidak ada yang lainnya, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya menjadi santri Miftahul Huda yang bisa membawa Miftahul Huda ke arah yang lebih baik. Dan juga yang ketiga, alhamdulillah pada hari Senin kemarin putra saya yang keempat, Ahmad Jauhar Muktana di Hitan, baru 3 tahun lebih saya hitan karena suka nyampur sama santri sholatnya, suka ngaduk-ngaduk santri sholat, makanya saya bersihin aja. Minta doanya biar jadi anak yang soleh, biar jadi orang yang manfaat. Walaupun kalau ngeliat sekarang mah petaktilan banget tuh anaknya. Ya, mana saya tapaul, saya pengen berkah dari anak guru saya, Jauhar, anak almarhum Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani. Makanya saya ingat beliau, anak saya namakan Jauhar. Mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani diampuni dosa-dosanya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, dan putra beliau Kiai Haji Ahmad Kiai Haji Jauhar mudah-mudahan diberi kekuatan, diberikan kesabaran, dan bisa menjadi pengganti, meneruskan ayahnya, dan diberikan ilmu yang manfaat, diberikan keberkahan dalam segala hal. Wala haji ini wala kulinatin solehah la hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binniyatil qabul wa sihhal afiyah wa sa'ada wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، أهلا
مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم